Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Sanata Devangga dan pada video kali ini saya akan melaporkan hasil percobaan menanam kangkung dengan dua jenis air penyiraman yang berbeda. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu bercocok tanam dan fakta unik seputar kangkung. Hortikultura atau hortikultur berasal dari bahasa Latin hortus yang berarti tanaman kebun, dan kultura yang berarti budidaya, sehingga dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun. Dalam hortikultura ada beberapa cara dalam membudidayakan tanaman, tetapi dalam laporan ini saya akan membahas tentang budidaya tanaman secara generatif atau biji pada tanaman kangkung darat. Kangkung merupakan salah satu sayuran yang populer dan paling banyak digemari masyarakat Indonesia. Tanaman kangkung yang bernama latin Ipomoea reptans berasal dari India sekitar tahun 500 sebelum Masehi, yang kemudian menyebar ke Malaysia, Birma, Indonesia, Cina, Australia, dan Afrika. Kangkung juga termasuk sayuran bergizi tinggi. Kandungan yang ada pada kangkung diantaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, vitamin A, vitamin B, vitamin C, karotin, hentriakontan, dan sitosterol. Nah, kandungan-kandungan tersebut tentunya memiliki segudang manfaat untuk tubuh kita. Lalu, untuk apa sebenarnya percobaan ini dilakukan? Dalam praktikum ini, tanaman, jenis pupuk, jumlah biji, hingga media tanam yang digunakan di kedua polybag memiliki komposisi yang sama, namun perlakuan penggunaan air penyiraman berbeda. Tujuannya tentu saja untuk mengetahui pengaruh jenis air penyiraman terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kangkung. Tapi, kalian udah pada tahu belum apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses perubahan dan pertambahan ukuran akibat pembelahan dan perbesaran sel. Pertumbuhan bersifat irreversibel dan kuantitatif atau dapat diukur. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan bentuk dan pendewasaan akibat perubahan struktur dan fungsi sel. Perkembangan sifatnya reversibel serta kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, setelah tadi kita membahas seputar cocok tanam, fakta-fakta seputar kangkung, sampai ke teori pertumbuhan dan perkembangan, langsung aja yuk kita simak video cara menanam kangkung berikut ini. Sebelum memulai kegiatan, siapkan alat dan bahan seperti pada gambar berikut ini. Langkah pertama yaitu mengisi kedua polybag atau pot dengan media tanam hingga 3/4-nya. Pastikan jumlah komposisi media tanam di kedua pot sama ya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Langkah kedua, taburkan benih kangkung secara merata dengan jumlah yang sama banyak di kedua polybag atau pot. Di sini saya menggunakan masing-masing 10 biji kangkung pada polybag. Langkah ketiga yaitu menyemprotkan air dengan halus menggunakan spray. Gunakan air sumur untuk penyiraman pada polybag atau pot 1 dan gunakan air beras untuk penyiraman pada polybag atau pot 2. Setelah itu jangan lupa diberi tanda ya di salah satu polybag atau pot. Langkah kelima atau yang terakhir yaitu menutup benih yang sudah disemprotkan air menggunakan media tanam tipis-tipis. Caranya dengan menaburkan saja seperti pada video berikut. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus, minggu pertama, tanaman yang disiram air beras tumbuh lebih cepat, tingginya sekitar 5-7 cm dan sudah tumbuh sekitar 7-8 batang kangkung. Tanaman yang disiram air sumur tumbuhnya lebih lambat, tingginya sama sekitar 5-7 cm, tetapi hanya tumbuh sekitar 2-4 batang kangkung saja.
Senin 24 Agustus, minggu kedua. Pada minggu kedua, pertumbuhan kangkung yang disiram air deras berjalan dengan baik. Daun kangkung sudah mulai bercabang dan tingginya bertambah menjadi 10-12 cm. Tetapi pada minggu kedua, pertumbuhan kangkung yang disiram air sumur mengalami kendala. Batang kangkung yang telah tumbuh perlahan menguning dan kemudian mati. Lalu mulai tumbuh kembali sekitar 2-3 batang kangkung yang tingginya sekitar 2 cm. 31 Agustus, minggu ketiga. Tanaman yang disiram air deras tumbuh cukup baik. Tingginya kurang lebih menjadi 15-17 cm. Batang kangkungnya mulai bercabang, namun terlihat jumlah batang kangkung berkurang dan beberapa helai daun mulai menguning. Tanaman yang disiram air sumur juga mulai tumbuh kembali. Tingginya menjadi sekitar 3 atau 4 cm, tetapi tidak terlihat tumbuhnya batang kangkung yang baru. 7 September, minggu keempat. Tanaman yang disiram air deras tumbuh menjadi lebih tinggi. Tingginya menjadi kurang lebih 25 cm. Batang tanaman kangkung tidak bertambah banyak, tetapi bercabang dan tumbuh daun-daun yang baru. Tanaman yang disiram air sumur juga tumbuh menjadi lebih tinggi, tetapi pertumbuhan tingginya tidak terlalu signifikan. Pertumbuhannya hanya sekitar kurang lebih 1-2 cm saja. 14 September, minggu kelima. Tanaman yang disiram air deras tumbuh menjadi lebih tinggi. Tingginya kurang lebih 30 cm dan sudah memiliki banyak cabang. Namun terlihat batang tanaman tidak cukup bertambah besar sehingga batang tidak dapat berdiri dengan kokoh. Tanaman yang disiram air sumur tetap tumbuh, namun pertumbuhannya tergolong lambat dan pertambahan tingginya tidak terlalu signifikan. Tingginya menjadi sekitar 10 cm dan batangnya sudah mulai bercabang serta tumbuh daun-daun baru. Budidaya kangkung darat dari awal sebar hingga panen memakan waktu 30-45 hari. Dan karena waktunya sudah cukup untuk memanen, jadi saya memanen kangkung pada minggu kelima. Oleh karena kangkung yang disirami air sumur belum bisa dipanen, jadi saya hanya memanen kangkung dari salah satu polybag saja, yaitu kangkung yang disirami dengan air deras. Berikut foto-foto saat memanen kangkung. Setelah mengetahui hasil dari penanaman kangkung selama 35 hari, sekarang kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang terjadi pada kangkung. Yang pertama, mengapa daun kangkung menjadi kuning dan kemudian batangnya ikut mati? Salah satu alasan daun tanaman menguning adalah karena akar tanaman tidak mendapatkan air yang cukup. Dan jika daunnya menguning serta tampak kusam, bisa jadi tanaman mendapatkan terlalu banyak air karena akar juga butuh udara, dan saat kita menyiramnya secara berlebihan, akar tanaman tidak mendapatkan udara yang cukup dan tenggelam sehingga bisa membusuk. Yang kedua, mengapa pertumbuhan pada kangkung yang disirami air beras berlangsung lebih cepat? Hal ini karena dalam air bekas cucian beras terdapat banyak gizi dan kandungan vitamin yang dapat membantu tumbuh kembang tanaman. Komponen makro yang ikut terlarut dalam air cucian beras, diantaranya karbohidrat atau pati, protein, dan sebagian asam lemak bebas, dapat menjadi sumber hara untuk tanaman. Dengan demikian, air bekas cucian beras bisa merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman pada daun, tunas, dan cabang. Air bekas cucian beras juga dapat membantu pembentukan klorofil sehingga membuat daun lebih hijau. Selain itu, juga bisa digunakan untuk memperkuat tumbuhan dari serangan penyakit. Yang ketiga, mengapa batang tanaman kangkung tidak bertumbuh cukup besar untuk dapat berdiri kokoh? Peristiwa ini disebut etiolasi. Etiolasi bisa terjadi karena adanya hormon auksin. Auksin sendiri adalah zat hormon tumbuh yang ditemukan pada ujung batang, akar, dan pembentukan bunga. Fungsinya adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan pemicu pemanjangan sel. Ciri dari tanaman yang mengalami etiolasi adalah batang tanaman yang tumbuh memanjang. Batang ini tidak kokoh, daunnya kecil, serta tidak melebar dan berwarna pucat. Penyebab dari etiolasi sendiri adalah kurangnya sinar matahari yang diserap tanaman sehingga hormon auksin tidak dapat terdegrasi atau terurai. Hormon ini akan mengambil alih pertumbuhan dan menyebabkan tanaman tumbuh memanjang. Yang keempat, mengapa pertumbuhan kangkung yang disirami air biasa tergolong lambat? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Selanjutnya adalah cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Yang selanjutnya adalah air dan kelembapan.
Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh tumbuhan. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Yang selanjutnya adalah suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Yang terakhir ada tanah. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, derajat keasaman, atau pH. Dari hasil praktikum dapat diambil kesimpulan, yaitu dalam membudidayakan tanaman kangkung darat perlunya ketersediaan air karena kangkung merupakan tanaman yang sangat memerlukan air. Jika tanaman kekurangan air akan menyebabkan penurunan kualitas hasil panen karena daunnya menguning dan dapat mengakibatkan matinya tanaman kangkung. Selain itu, ketersediaan cahaya matahari juga berperan penting karena jika tanaman kangkung kekurangan cahaya matahari, maka akan menyebabkan terjadinya etiolasi, sehingga tanaman kangkung tumbuh memanjang, pucat, dan tidak dapat berdiri kokoh. Adapun dalam penggunaan air cucian beras dalam proses penyiraman menghasilkan tanaman kangkung yang lebih baik kualitasnya dibanding dengan penggunaan air sumur. Sekian video reportase yang dapat saya buat dalam proyek menanam sayur kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!